Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, balik lagi di Windra Channel. Kita awali dengan Bismillah, kita awali dengan berdoa. Semoga Allah memudahkan dan meluluskan kita dalam ujian nanti. Amin ya rabbal alamin. Langsung aja ya teman-teman. Hari ini kita akan bahas kisi-kisi nomor 9, nomor 10, nomor 11, dan nomor 12. Kisi-kisi nomor 9 itu adalah terkait tentang konsep Islam tentang bank. Di sini nanti kita akan bahas bank konvensional dan bank syariah. Kemudian untuk kisi-kisi nomor 10 itu adalah tentang bunga bank dalam ajaran Islam. Kemudian nomor 11 itu adalah tentang riba. Kemudian untuk nomor 12 itu adalah fee, yang semuanya ini nanti akan membahas tentang perbankan ya teman-teman. Oke, lanjut. Pertama, kita akan membahas kisi-kisi nomor 9, yaitu bank konvensional vs bank syariah. Nah, di sini kita bedakan dulu ya, teman-teman. Apa sih sebenarnya konvensional, kemudian syariah? Apa beda dari kedua bank ini? Pertama, kita lihat dari segi fungsi. Nah, kalau konvensional itu menyediakan jasa keuangan dan jasa keuangan dan sebagai intermediasi dengan sistem bunga. Nah, jadi sistem yang dijalankan itu bunga ya teman-teman. Kemudian menjadi intermediasi, manajer investasi, investor sosial, dan tentu saja penyedia layanan keuangan dengan sistem bagi hasil. Sama-sama uang yang dikelola, tapi sistemnya berbeda. Itu ya. Kemudian prinsip dasar. Kalau konvensional itu bebas nilai, bebas aturan ya teman-teman. Yang penting adalah menghasilkan keuntungan gitu kalau di konvensional. Kemudian kalau di syariah itu tidak bebas nilai, tentu saja terikat dengan nilai-nilai atau syariat ajaran Islam. Kemudian uang, kalau di bank konvensional itu adalah komoditas sebagai barang yang dapat diperjualbelikan. Akan tetapi kalau di dalam bank syariah, uang itu sebagai alat tukar yang dapat ditukar sesuai dengan kebutuhan. Jadi sebenarnya sama-sama uang ya teman-teman, cuma mungkin berbeda di pengelolaan dan akad awalnya. Kemudian, ya tadi sudah sistem bunga bank dan sistem bagi hasil. Kemudian dari segi resiko, kalau di bank konvensional, itu keuntungan dan kerugian ditanggung pihak masing-masing, individualisme, gitu ya teman-teman. Kemudian kalau di bank syariah, itu baik keuntungan ataupun kerugian itu ditanggung bersama antar nasabah dan bank. Jadi kalau misalnya ada kerugian, ada keuntungan, berapapun itu kalau di syariah ditanggung bersama. Berbeda kalau di konvensional. Jadi mainnya keindividualan, pemenuhan kepentingan masing-masing begitu ya kalau di konvensional. Tapi kalau di syariah itu lebih kepada kerjasamanya dan bagaimana keuntungan ataupun kerugian itu bisa ditanggung bersama. Jadi yang berat itu menjadi ringan seperti itu kalau di bank syariah. Kemudian jenis bank. Kalau jenis bank kita tahu ya teman-teman, kalau konvensional itu ya bank umum, BPR, kemudian Bank Mandiri, Bank BRI, BNI, BTN. Kemudian kalau untuk syariah, nah jadi bank-bank konvensional ini sebenarnya mereka ada mungkin cabang seperti itu ya teman-teman. Membuka jalur khusus yang syariah, seperti misalnya Mandiri. Itu sudah bisa kita temui, ada yang Mandiri syariah. Kemudian BRI itu juga sudah ada yang syariah. Kalau untuk bank muamalat itu sudah pasti dia memang basicnya itu adalah syariah. Kemudian ada BSI, itu tadi ya. Kemudian dari segi struktur organisasi, itu di bank konvensional hanya ada dewan komisaris. Sementara kalau di bank syariah, itu ada dewan pengawas syariah, ada dewan komisaris, ada direksi. Lebih banyak ya dari segi organisasi teman-teman. Nah, jadi ini sekilas tentang perbedaan bank konvensional dan bank syariah. Pada intinya, kalau konvensional itu secara umum, secara global, kemudian kalau syariah itu terikat dengan nilai-nilai Islam, terikat dengan ajaran-ajaran Islam, di mana kalau di dalam Islam itu tentunya memperhatikan antara halal dan haramnya, seperti itu ya teman-teman. Cuma kalau di konvensional itu yang lebih menjadi prioritas utama itu adalah keuntungannya, gitu ya. Oke, lanjut. Kita ke contoh soalnya. Di sini ada lembaga keuangan yang fungsi utamanya untuk menghimpun, ini nomornya belum saya ganti ya teman-teman, seharusnya nomor 9, ya benar nomor 9.
Lembaga keuangan yang fungsi utamanya untuk menghimpun dana yang kemudian disalurkan kepada orang atau lembaga yang membutuhkan guna investasi atau penanaman modal dan usaha-usaha yang produktif dengan sistem bunga. Nah, di sini jelas ya teman-teman sistem bunga. Kalau sistem bunga berarti non-Islam dong. Oke, jadi di sini jawaban yang benar adalah A dan B, yaitu bank konvensional dan bank non-Islam. Kalau bank muamalat itu adalah sistem bagi hasil. Kemudian untuk nomor 33, yang termasuk bank Islam adalah A, muamalat. Sudah jelas ya teman-teman, kalau untuk bank umum, bank konvensional, bank perkreditan rakyat, atau BPR itu adalah termasuk bank konvensional. Kemudian nomor 34, suatu lembaga yang fungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada orang atau lembaga yang membutuhkan dengan sistem tanpa bunga. Berarti tidak memakai bunga, berarti dia memakai sistem bagi hasil ya. Jadi di sini jelas itu jawabannya adalah bank Islam. Sementara kalau untuk bank umum, bank konvensional ataupun BPR itu menggunakan sistem bunga. Kita lanjut dulu. Nah, di sini ada akad atau usaha-usaha yang dijalankan di bank syariah ya, teman-teman. Nah, di sini di bank syariah itu dibedakan, ada yang namanya tabarruk, tidak mencari untung, kemudian ada yang namanya tijaroh, mencari untung. Di sini pendanaan jasa perbankan sosial. Jadi kalau yang tabarruk itu berdasarkan dari segi sosial ya teman-teman. Kemudian kalau untuk tijaroh itu pendanaan pembiayaan jasa perbankan. Jadi kalau tijaroh itu lebih kepada jasa-jasa yang ditawarkan oleh bank syariah. Kalau di tabarruk itu ada pola titipan, wadiah, yad, damanah, kemudian pola pinjaman, qardul hasan, pola lainnya, wakalah, kafalah, hawalah, lain-lain, hibah, wakaf, sodakoh, hadiah. Kemudian kalau tijaroh itu ada dengan kepastian non bagi hasil jasa perbankan dengan ketidakpastian bagi hasil. Itu ada di sini ada pola jual beli, murabahah, kemudian ada salam, ada istisna, kemudian ada pola sewa, ijaroh wa iktina, kemudian ada ujr, kemudian ada syarf. Kemudian untuk yang dengan ketidakpastian atau bagi hasil, di sini ada pola bagi hasil mudharabah, musyarakah, kemudian ada musyarakah, musyaqqah, ada mukhabarah. Nah, di sini ini yang saya kotak kuning-kuning ini adalah yang muncul di contoh soal ya, teman-teman. Di sini konsepnya jual beli, tapi kita konsepkan ke akad jual belinya perbankan syariah. Untuk mempermudah pemahaman. Kalau murabahah, jual beli barang seharga modal ditambah untung sesuai kesepakatan. Nah, jadi ini jual beli secara tunai itu ya teman-teman, sesuai dengan kesepakatan. Kemudian kalau istisna itu jual beli barang dengan pemesanan dan pembayaran pada waktu pengambilan. Jadi kalau istisna ini pesan barang dulu, kemudian dibayarnya ketika barang sudah sampai. Bisa di tengah sebenarnya, bisa di tengah atau di akhir ketika barangnya diambil. Kemudian kalau untuk salam, yaitu jual beli barang secara tunai dengan penyerahan barang ditunda sesuai dengan kesepakatan. Nah, jadi jual belinya ini secara tunai teman-teman, tapi untuk barangnya itu datangnya nanti gitu. Kemudian kita lihat di contoh soalnya ya. Nomor 35, salah satu pola yang diusung oleh bank syariah adalah bank menyediakan barang ataupun aset yang diinginkan konsumen dengan imbalan yang telah disepakati. Pola ini disebut dengan pola murabahah tadi ya teman-teman. Jadi ini pada simpelnya itu ada uang, ada barang, langsung terima barang, tidak ada penundaan atau tidak apa gitu. Jadi ketika kita dapat barang, kita bayar, udah selesai gitu kan. Kemudian kalau untuk selanjutnya, salah satu pola yang diusung oleh bank syariah adalah layaknya pemesanan barang ataupun aset tertentu dari nasabah kepada pihak bank. Dalam pemesanan tersebut, pembayaran dilakukan pada awal transaksi, sedangkan barang baru akan diberikan di kemudian hari. Pola ini disebut dengan pola salam. Nomor berikutnya, nomor 37, salah satu pola yang diusung oleh bank syariah adalah layaknya pemesanan barang ataupun aset tertentu dari nasabah kepada pihak bank
Dalam pemesanan tersebut, nasabah dapat melakukan pembayaran di tengah ataupun akhir pemesanan. Pola ini disebut dengan tadi ya teman-teman, pola istisna. Nah, untuk ini teman-teman bisa membuka kembali di bagian materi tadi. Kemudian kisi-kisi nomor 10, riba dalam Islam. Nah, riba itu secara bahasa berarti tambahan atau ziyadah. Secara istilah berarti tambahan pada harta yang disyaratkan dalam transaksi dari dua pelaku akad dalam tukar-menukar atau harta dengan harta. Ya, jadi di sini sifat dari tambahan di sini itu bukan seperti keuntungan ya teman-teman, tapi lebih kepada tambahan yang merugikan, terutama merugikan salah satu pihak dari dua orang yang melakukan transaksi. Jadi kenapa kemudian riba ini dilarang? Nah, di sini pelarangannya terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 275, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian ada lagi Quran surat Ali Imran ayat 130, itu tentang pelarangan riba yang berlipat ganda. Di sini berarti, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Ini untuk pengertian dan dalilnya riba ya. Kemudian kita lanjut di jenis-jenis riba. Di jenis riba itu ada 5. Itu yang pertama ada riba fal, pertukaran atau jual beli barang ribawi dengan kuantitas, kualitas, atau kadar tekaran yang berbeda. Barang ribawi itu disebutkan dalam hadis sebagai emas, perak, gandum merah, garam, dan kurma. Contoh lainnya itu ada, misalkan contohnya itu ada 2 kilo gandum berkualitas baik ditukar dengan 3 kilo gandum berkualitas buruk. Nah, tukar-menukar barang ribawi dengan kualitas berbeda. Nah, jadi, tukar-menukar dua barang, akan tetapi pertukarannya itu tidak sejenis, teman-teman. Mulai dari segi kuantitas, kualitas, ataupun kadarnya itu berbeda. Nah, jadi kan, semacam tidak rata, tidak sama rata gitu. Jadi inilah yang menyebabkan ini dinamakan riba. Kemudian yang nomor 2, riba qard, itu adanya persyaratan kelebihan pengembalian pinjaman yang dilakukan di awal akad perjanjian hutang piutang oleh pemberi pinjaman terhadap yang berhutang tanpa tahu untuk apa kelebihan tersebut digunakan. Nah, jadi ini berbeda dengan riba fard ya, teman-teman. Kalau riba fard itu menekankan kepada pertukaran barang, kalau riba qard itu kepada sistem hutang piutang. Nah, di sini bisa kita lihat pada sistemnya rentenir. Nah, biasanya kan kalau rentenir itu menghutangi, ada misalkan kita datang, butuh uang, kemudian datang ke rentenir. Nah, rentenir itu pasti akan meminjami kita uang dengan syarat kalau kita bersedia untuk memberikan semacam dana tambahan. Misalkan gini, oke, aku pinjami kamu 1 juta, tapi nanti ketika mengembalikan harus lebih 100.000 ya, jadi kamu mengembalikannya 1.100.000. Nah, jadi uang yang 100.000 ini itu adalah dinilai riba ya, teman-teman. Jadi itu seperti konsepnya para rentenir itu. Jadi kan merugikan, sudah nggak punya uang, sudah konsepnya pinjam, sudah nanti mengembalikannya harus menambah pula. Nah, dari mana kalau orang ini akan semakin kesulitan. Oke, kemudian riba jahiliyah, adanya tambahan nilai hutang karena adanya tambahan tempo pembayaran hutang disebabkan peminjam tidak mampu membayar hutang pada waktunya. Praktek riba seperti ini banyak diterapkan pada masa jahiliyah. Contoh lainnya adalah penggunaan kartu kredit. Nah, jadi kalau kartu kredit itu untuk masa kini ya, teman-teman, contohnya itu. Nah, kalau ini masih ada kaitannya dengan riba qard tadi. Kalau riba qard tadi itu syarat tambahannya di awal akad. Sedangkan kalau untuk riba jahiliyah itu sama-sama konsep hutang, akan tetapi tambahannya itu ada ketika orang yang berhutang ini tidak mampu melunasi hutangnya ketika jatuh tempo. Jadi sebenarnya di awal nggak ada syarat tambahan, akan tetapi karena orang yang berhutang itu dia tidak mampu melunasi sebagaimana waktu yang ditentukan, akhirnya si pemberi hutang mensyaratkan sebuah tambahan. Misalkan, oke, karena kamu nggak bisa mengembalikan sesuai dengan janji awal,
maka kamu harus menambah segini, mau tidak mau gitu. Kalau kamu tidak mau, kamu harus mengembalikan. Otomatis ketika posisi orang terjepit kan ya mau-mau saja, karena kan sedang butuh gitu ya. Akhirnya ya semakin sulit lagi, sudah nggak punya uang untuk mengembalikan, ditambah lagi harus membayar tambahan. Yang sistem ini itu bisa sampai berlipat ganda ya teman-teman. Yang awalnya hutangnya itu misalkan cuma 10.000 misalnya, karena ada tambahan dan setiap jatuh tempo itu tidak bisa membayar, akhirnya menundak misalkan sampai 1 tahun, itu bisa dari awalnya 10.000 bisa jadi 100.000 bahkan sampai 1 juta. Itu kejamnya sistem riba itu di situ ya teman-teman. Kejamnya sistem rentenir, bukan malah membantu tapi malah menyengsarakan. Kalau kita memang membutuhkan uang, dalam syariat Islam itu kan memang ada tersendiri ya, hutang piutang, konsepnya bagaimana dan bagaimana itu. Kalau kita terjebak dalam riba itu bukan malah membantu, tapi justru malah mempersulit. Itu untuk riba jahiliyah, lebih kepada tambahnya itu karena adanya jatuh tempo itu tadi ya. Kemudian kalau untuk membedakan lagi, kalau yang riba qard tadi itu syaratnya di awal. Gitu. Kemudian untuk riba yar, transaksi yang tidak menegaskan berapa nominal harga pembayaran atau ketika seseorang berpisah dari tempat akad jual beli sebelum serah terima antara penjual dan pembeli. Nah, ini misalkan jual beli barang gitu, saling tawar-menawar. Ini harganya segini, harga segini. Nah, kalau tunai bayarkan segini ya. Tapi kalau Anda nyicil bayarkan segini. Nah, tapi sebelum kedua orang ini sepakat atau serah terima barang, orang ini sudah berpisah duluan gitu. Jadi mungkin transaksinya berhenti gitu apa gimana gitu ya untuk riba yard ini. Nah, itu seperti itu gambarannya. Kemudian untuk riba nasi'ah, penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba ini mirip dengan riba fal, hanya saja ada perbedaan pada serah terima barang jual beli. Nah, kalau riba fal tadi itu yang berbeda adalah takaran, kuantitas, dan kadar. Kalau yang riba ini kualitasnya sama teman-teman, misalkan gandum 3 kilo ya gandum 3 kilo, cuma tidak diserahkan secara langsung. Misalkan hari ini pesen tukar 3 kilo, nanti kamu mengembalikannya 3 kilo tapi nanti di seminggu kemudian. Jadi di tambahannya itu adalah di masalah waktu ya teman-teman. Kalau misalkan emas, kalau untuk gandum mungkin nggak seberapa naik ya harganya. Nah, yang naik turunnya harga kentaran jelas itu misalkan emas, misalkan bulan ini nuker 24 karat misalkan, kemudian bulan depan barangnya nanti ya bulan depan kan. Nah, itu padahal kan bisa jadi bulan depan itu harga emas sudah naik. Nah, jadi ribanya itu lebih kepada penangguhannya waktu itu. Jadi kan orang yang seharusnya ada yang dirugikan di sini. Misalkan harga emasnya naik tinggi, otomatis yang satu yang menunggu barangnya kan dia rugi itu. Jadi itu untuk jenis-jenis riba. Kemudian kita ke contoh soalnya ya. Ini lebih kepada penguatannya sebenarnya. Ayat Al-Quran yang mengharamkan riba secara berlipat ganda adalah tadi ya jelas Quran surat Al-Imran ayat 130. Kemudian ayat Al-Quran yang menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ya jelas Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Di bawah ini nama lain riba nasi'ah kecuali konvensional, jahiliyah, jali, qat'i, duyun. Nah, di sini yang bukan itu adalah konvensional ya teman-teman. Jadi nama lainnya itu ada jahiliyah, jali, atau qat'i, atau duyun. Kemudian yang nomor 41, riba nasi'ah memiliki 3 unsur kecuali. Berarti kecuali yang bukan ya teman-teman. Yang bukan di sini adalah tambahan pembayaran ditanggung oleh pihak bank. Nah, di sini berarti yang iya adalah terdapat tambahan pembayaran atau modal yang dipinjamkan. Kemudian tambahan itu tanpa resiko kecuali sebagai imbalan dari tenggang waktu yang diperoleh si peminjam. Tambahan itu disyaratkan dalam bentuk pemberian piutang dan tenggang waktu. Ini kalau kaitannya dengan perbankan ya teman-teman. Jadi yang bukan merupakan unsur itu adalah tambahan pembayaran ditanggung oleh pihak bank. Ya iyalah, tambahan pembayaran tentu saja ditanggung oleh si penghutang atau nasabah yang berhutang. Oke, lanjut. Nomor 43, berikut ini adalah cara-cara yang ditempuh oleh Bank Islam dalam upaya pengganti sistem bunga.
kecuali. Nah, ini kalau bank-bank Islam ya, teman-teman. Kecuali berarti yang bukan. Itu yang bukan adalah B, muhabaroh, mengerjakan tanah atau lahan dari orang lain seperti sewa ladang, sawah dengan imbalan sebagai hasilnya 1/2, 1/3, 1/4 tergantung dari perjanjian itu sendiri. Nah, ini lebih kepada sawah persawahan ya, teman-teman. Di luar bidangnya perbankan. Nah, kalau di perbankan itu ada yang namanya wadiah, adalah titipan uang, barang, dan surat berharga murni dari satu pihak ke pihak lainnya. Kemudian ada mudharabah, ada kala akad kerjasama atau sahibul mal, pemilik modal dan mudharib, pengelola dana yang pembagian keuntungannya berdasarkan bagi hasil menurut kesepakatan awal. Murabahah, itu murabahah berarti akad jual beli yang melibatkan bank dengan nasabah yang disepakati kedua belah pihak. Musyarakah atau syirkah itu persekutuan. Jadi yang bukan itu adalah B ya, muhabaroh. Kemudian nomor 44, Rasulullah melarang menjual emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, korma dengan korma, kecuali dengan sama banyak dan secara tunai. Model riba jenis ini dinamakan riba fard ya, jual beli barang ribawi. Kemudian nomor 45, seorang penjual menawarkan mobil dengan harga 90 juta, membayar tunai, dan 95 juta jika membayar dengan cicilan. Kemudian ada seseorang yang ingin membeli, tetapi sampai akhir transaksi tidak ada kesepakatan antar keduanya. Berapakah harga yang harus dibayarkan? Model riba jenis ini dinamakan tadi ya, riba yad. Kemudian 46, perjanjian jual beli antara bank dan nasabah seperti bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati disebut murabahah. Nih di sini ada artinya ya. Murabahah berarti akad jual beli yang melibatkan bank dengan nasabah yang disepakati kedua belah pihak. Itu adalah murabahah. Oke teman-teman, lanjut ya. Kisi-kisi nomor 11, status hukum bunga bank atau rente. Jadi nama lain dari bunga bank itu adalah rente ya teman-teman. Itu ada 4 kelompok ulama tentang hukum bunga bank. Yang pertama itu adalah muharrimun, kelompok yang menghukuminya haram secara mutlak. Berarti sudah tidak bisa ditawar lagi ya teman-teman, haram apapun yang terjadi itu. Di sini ada Abu Zahra, ada Abu A'la Al-Maududi, ada M. Abdullah Arabi, Yusuf Qaradawi, Sayyid Sabiq, Ja'ad Al-Haq, Ali Jad Al-Haq, dan Fuad Muhammad Fahrudin. Mereka berpendapat bahwa bunga bank itu riba nasi'ah yang mutlak keharamannya. Oleh karena itu, umat Islam tidak boleh berhubungan dengan bank yang memakai sistem bunga, kecuali dalam keadaan darurat. Terkait dengan kondisi yang tersebut, terakhir ini, Yusuf Qaradawi berbeda dengan yang lainnya. Menurutnya tidak dikenal istilah darurat dalam keharaman bunga bank. Keharamannya bersifat mutlak. Nah, jadi kalau yang lainnya itu masih ada dalam tanda kutip dalam keadaan darurat ya. Tapi kalau untuk Yusuf Qaradawi itu sudah mentok, nggak ada tawar-menawar, haram secara mutlak bunga bank itu ya. Kemudian ada yang mengharamkan jika bersifat konsumtif. Itu ada 2 pendapat. Itu yang pertama ada Mustafa Al-Zarqa. Riba yang diharamkan adalah yang bersifat konsumtif, seperti yang berlaku pada zaman jahiliyah, sebagai bentuk pemerasan kepada kaum lemah yang konsumtif berbeda dengan bersifat produktif, tidaklah termasuk haram. Kemudian MHT, riba itu sifatnya konsumtif dan memeras si peminjam yang membutuhkan pinjaman uang untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Sedangkan rente sifatnya produktif, yaitu dana yang dipinjamkan kepada peminjam digunakan untuk modal usaha yang menghasilkan keuntungan. Jadi menurut MHT ini riba itu konsepnya berbeda dengan bunga bank gitu menurutnya. Kalau riba itu menurutnya itu lebih ke konsumtif, sementara kalau bunga bank itu kan memang dialokasikan untuk hal-hal yang produktif itu teman-teman. Ada bunga hutang, kemudian ada juga bunga bagi yang menanam modal, seperti itu. Mungkin maksud dari MHT itu seperti itu ya teman-teman. Jadi konsumtifnya riba itu berbeda dengan konsumtifnya bunga bank. Kemudian untuk yang muhalilun, kelompok yang menghalalkan, itu ada Ahsan. Beliau berpendapat bahwa bunga bank atau rente seperti yang berlaku di Indonesia bukan termasuk riba yang diharamkan karena tidak berlipat ganda. Ya, dalam prakteknya kalau di perbankan memang
untuk saat ini kan kita memang membutuhkan ya, sangat membutuhkan apa yang namanya adanya bank di dalam kehidupan kita untuk saat ini. Terutama misalkan saja guru dalam hal penggajian, itu juga menggunakan bank konvensional. Untuk pengalian ke bank syariah untuk saat ini kan belum ya teman-teman. Jadi memang kalau kita kaitkan, kalau kita jalurkan, itu mau tidak mau bunga bank itu tetap ada sangkut pautnya dengan yang namanya riba. Tapi kalau kita lihat kepada kegunaan atau fungsi dari adanya bank tersebut, memang sedikit banyak ada positifnya juga gitu. Ada positif dan ada negatifnya. Gimana ya? Tinggal bagaimana kita memilih. Kan sekarang sudah ada bank syariah, sudah ada bank konvensional. Kita pilih yang mana. Tapi kan kadang kita dikondisikan di mana mau tidak mau kita harus pakai bank ini. Misalkan dalam hal penggajian. Seperti itu bagiannya, wallahu alam ya teman-teman. Mudah-mudahan Allah mengampuni setiap kesalahan kita di dalam kehidupan ini. Kemudian ada yang namanya menganggapnya subhat. Majelis Tajrih Muhammadiyah atau MTM dalam Muktamar di Sidoarjo 1968 memutuskan bahwa bunga yang diberikan oleh bank kepada para nasabahnya atau sebaliknya termasuk perkara subhat, belum jelas keharamannya. Iya ya teman-teman. Itu ada yang subhat. Jadi ada yang haram secara mutlak, ada yang haram bila bersifat konsumtif, ada yang menghalalkan, kemudian ada pula yang subhat atau berada di posisi yang ragu-ragu gitu ya. Belum jelas antara halal dan haramnya. Kita ke contoh soal. Beliau berpendapat bahwa riba yang diharamkan adalah yang bersifat konsumtif seperti yang berlaku pada zaman jahiliyah. Sebagai bentuk pemerasan kepada kaum lemah, yang konsumtif berbeda yang bersifat produktif tidaklah termasuk haram. Itu adalah pendapat dari Mustafa Azarka. Nah, di sini ya, poin pentingnya adalah ini bersifat produktif kalau untuk saat ini menurut beliau. Yang konsumtif itu adalah pada masa-masa di zaman jahiliyah. Itu ya. Kemudian nomor 48, berikut ini adalah ulama yang mengharamkan bunga bank karena termasuk riba nasi'ah, kecuali. Nah, di sini kecuali adalah Ahsan ya. Ahsan tadi adalah salah satu yang menghalalkan. Nah, kemudian di sini yang termasuk memasukkan bunga bank sebagai riba nasi'ah itu adalah Abu Syahra, Sayyid Sabiq, Abu A'la, Al-Maududi. Ini adalah golongan yang mengharamkan secara mutlak tadi ya, teman-teman. Kemudian 49, kedua tokoh ini kelompok yang mengharamkan jika bersifat konsumtif. Ya, ada Mustafa Azarka dan ada Muhammad ya. Ada M. Hatta. Kemudian lanjut. Tokoh ini berpendapat bahwa bunga bank atau rente seperti yang berlaku di Indonesia bukan termasuk riba yang diharamkan karena tidak berlipat ganda. Ini adalah kelompok yang menghalalkan tadi ya, ada Ahsan. Untuk Abu Zahra, Sayyid, Abu A'la ini adalah yang mutlak mengharamkan. Nomor 51. Tokoh-tokoh yang berpendapat bahwa bunga bank itu riba nasi'ah yang mutlak keharamannya. Oleh karena itu umat Islam tidak boleh berhubungan dengan bank yang memakai sistem bunga, tidak pula dalam keadaan darurat. Ini yang sudah paten tadi ya teman-teman. Di sini ada Yusuf Qaradawi. Itu tidak peduli apapun keadaannya, pokoknya haram gitu ya kalau Yusuf Qaradawi. Kemudian 52, bunga deposito di bank yang ditetapkan besar presentasinya terlebih dahulu itu tidak haram menurut Islam. Ini adalah pendapat dari Tantowi. Kita lanjut ke kisi-kisi nomor 12. Fee dalam Islam. Apa itu fee? Nah, fee dapat diartikan sebagai biaya, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, biaya merupakan uang yang dikeluarkan untuk mengadakan atau mendirikan, melakukan sesuatu seperti misalnya ongkos belanja dan pengeluaran. Dapat disimpulkan bahwa segala pengeluaran dan pengorbanan yang tidak terhindarkan untuk tujuan mendapatkan barang atau jasa, yang kita inginkan dapat disebut sebagai biaya atau fee. Dalam perbankan, fee artinya pungutan dana yang dibebankan kepada nasabah bank untuk kepentingan administrasi, seperti keperluan kertas, biaya operasional, dan lain-lain. Kelompok ulama yang mengharamkan bunga bank, maka mereka pun akan mengharamkan fee. Mungkin karena dalam satu kesatuan ya teman-teman, karena memang misalkan bank konvensional itu sumber dananya kan memang dari
bunga bank. Mau nggak mau fee-nya juga include atau masuk di dalam bunga bank ini. Nomor 5, kelompok ulama yang menghalalkan bunga bank dengan alasan keadaan bank itu darurat atau alasan lainnya, mereka pun mengatakan bahwa fee bukan termasuk riba. Nah, jadi sini karena memang menurut mereka bunga bank itu bukanlah termasuk riba, maka mereka pun juga mengatakan bahwa fee ini bukanlah riba. Kan kadang ada yang namanya biaya admin itu mungkin ya teman-teman. Misalkan kita bikin buku tabungan harus mengeluarkan biaya admin segini gitu, atau kita ada kartu ATM kita harus biaya admin segini. Nah, itu ya kan ada tambahan dana ya teman-teman. Untuk kelompok yang mengatakan bank konvensional dengan sistem bunga bank, otomatis seluruh yang ada di situ itu juga termasuk bunga bank atau termasuk juga riba. Kalau untuk kelompok-kelompok yang masih mungkin menghalalkan atau masih mungkin meragukan dengan dalam tanda kutip kondisi yang darurat, itu juga mempertimbangkan fee ini bukan termasuk dari riba. Kembali lagi ya teman-teman, kita kembalikan semuanya kepada Allah. Oke, kita lihat contoh soalnya. Berikut ini adalah pernyataan yang benar berkenaan dengan fee, kecuali. Berarti yang salah itu ya, yang bukan. Kelompok ulama yang mengharamkan bunga bank tetapi terhadap fee menghalalkan. Enggak. Karena kalau kelompok itu mengharamkan, otomatis fee juga haram. Nah, ini yang pernyataan yang benar. Kelompok ulama yang mengharamkan bunga bank, maka mereka pun akan mengharamkan fee. Kelompok ulama yang menghalalkan bunga bank dengan alasan keadaan bank itu darurat atau alasan lainnya, mereka pun mengatakan bahwa fee bukan termasuk riba. Fee artinya pungutan dana yang dibebankan kepada nasabah bank untuk kepentingan administrasi, seperti keperluan kertas, biaya operasional, dan lain-lain. Oke teman-teman, sekian dulu ya bahasan kisi-kisi untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kembali lagi kalau ada kesalahan dalam saya menyampaikan materi ini, saya mohon maaf karena ya saya juga sedang proses belajar. Kalau teman-teman mungkin ada pendapat atau menemukan sesuatu kebenaran, boleh banget untuk disampaikan di kolom komentar, bisa, atau langsung lewat email juga bisa, atau juga lewat Telegram juga bisa. Di sini kita sifatnya sharing dan belajar bareng ya teman-teman. Terima kasih sudah menyimak video kali ini, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.